Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Sebelumnya marilah kita semua bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita semua masih bisa menikmati indahnya dunia ini, bisa menonton YouTube, dan saya bisa mengamalkan dan menyalurkan ilmu-ilmu hikmah kepada para pemirsa semuanya. Alhamdulillah. Tak lupa saya doakan semua para sahabat-sahabat yang menonton video ini diberikan murah rezeki dan dibarokahkan umur, ilmu, dan rezekinya, dan disukseskan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru datang, selamat datang di channel ini, di channel Hikmah, channel Abah Saidi, mengupas tuntas ilmu para kiai Paku Tanah Jawa. Mungkin para sahabat bertanya-tanya, siapa sih para kiai ulama besar Paku Tanah Jawa itu? Para pemirsa, beliau adalah para ulama-ulama Paku Bumi, Pakunya Tanah Jawa. Dan beliau adalah para kiai-kiai besar itu. Yang pertama, almarhum Syekh Kiai Haji Maksum di daerah Pundu Sido Agung, Tempurung, Magelang. Yang kedua, Syekh Kiai Haji Dahar di daerah Watu Congol, Muntiran, Magelang. Yang ketiga, Syekh Kiai Haji Fakhruddin, Bulu Salaman, Magelang. Yang keempat adalah Syekh almarhum Syekh Kiai Haji Muhajir di daerah Bondo Parai, Kediri. Yang kelima adalah almarhum Syekh Kiai Haji Khalil Harun di daerah Kasingan, Rembang. Yang keenam adalah almarhum Syekh Kiai Haji Abdul Manap Lirboyo, Kediri. Yang ketujuh adalah almarhum Syekh Kiai Haji Fatullah Mangunsari atau di daerah Mangunsari, Nganjuk. Yang kedelapan adalah almarhum Syekh Kiai Haji Hasim Ashari, Tebu Ireng, Jombang. Beliau adalah pendiri organisasi Keislaman terbesar di Indonesia, organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Yang kesembilan adalah almarhum Syekh Kiai Haji Khalil di daerah Bangkalan, Madura. Untuk semua para kiai, mudah-mudahan dijadikan semuanya ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat sekalian dan para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu ilmu yang insya Allah sangat berguna sekali, yaitu bagaimana caranya kita membaca surat Yasin satu kali, tetapi nilai dan fadilahnya sama dengan membaca 40 surah Yasin. Sehingga apa saja hajat saudara-saudara semua cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah surat Yasin ini. Bukan hanya menginginkan kekayaan, kejayaan, tetapi lebih daripada itu, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang masih jauh bisa cepat mendekat, yang tidak dapat akan didapat. Bagaimana cara membacanya? Saudara, namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan share komennya agar channel ini bisa berkembang dan dapat secara kontinu saya memberikan amalan-amalan para kiai Paku Tanah Jawa yang insya Allah akan lebih banyak lagi. Para pemirsa sekalian, jika Anda ingin membaca satu kali surat Yasin sama dengan 40 kali membacanya, maka lakukan yang berikut ini. Yang pertama, jangan lupa tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Setelah itu, yang keduanya, mengirimkan Fatihah kepada Syekh Ismail Jabarti. Wa ila hadrati Syekh Ismail Jabarti, Al-Fatihah, sampai akhir. Yang ketiga yaitu membaca Fatihah kepada orang tua kita, summa ilaru, sebutkan orang tua kita, Al-Fatihah. Harus. Setelah itu kita duduk khusyuk dan tawadu. Akan lebih bagus lagi jika diiringi dengan sholat hajat dahulu 2 rakaat. Setelah sholat hajat dengan khusyuk dan tawadu, kita buka surat Yasin. Itulah mulailah membaca Yasin
Yasin, 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 terus sebanyak 7 kali. Ya, baca surah Yasin itu sebanyak 7 kali. Kemudian diteruskan pada saat ketemu dengan ayat zalika taqdirul azizil alim, itu dibaca sebanyak 14 kali. Ya, jadi hitung 7 ditambah 14 sama dengan 21. Nah, 20 kita catat 21. Ya. Kemudian diteruskan pada saat kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu dibaca sebanyak 16 kali. Ya, ingatin, dibaca sebanyak 16 kali. Jadi 7 ditambah 14 ditambah 16 itu jumlahnya 37 ya. Ingat 37. Kemudian terus bawah dibaca pada saat awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala, itu dibaca sebanyak 3 kali. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membaca bala tersebut disambung dengan doa qadirun ala ay yaf'ala lana bil afwi wal mu'afati wa an yadfa'a anna kullal fitani wal afati wa ay yaqdiya lana fid dunya wal akhirati jami'il hajat. Kita baca doa kita tadi yang kita inginkan, kemudian ditutup sampai akhir menutup. Insya Allah Anda lakukan ini sebanyak hitungan ganjil 7 kali, 11 kali, atau semampu Anda terus. Tapi jangan sampai tidak mencapai 3 kali ya. Para pemirsa sekalian, insya Allah dengan mengamalkan ini dengan keyakinan penuh, yakin, inti yang terpenting adalah yakin dan tidak pernah ragu-ragu. Karena saya pernah mengatakan bahwa ayakinu bisyak, yakin itu akan meruntuhkan keraguan-raguan. Kalau kitanya yakin, insya Allah tidak akan ragu-ragu lagi. Tapi kalau kitanya masih ragu-ragu, maka itu namanya tidak yakin. Yakin, kata Allah, minal qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu sebagai obat apa saja, maka obat buntu saja ada di dalam surat Al-Quran tersebut. Para pemirsa sekalian, jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like dan subscribe, dan bagi yang ingin mengamalkannya silakan tulis komentar qabiltu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan amalan pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.